Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan teman-teman semoga tetap diberikan perlindungan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masih bersama dengan TBDpedia, partner setia belajarmu ya. Tak bosan-bosannya kami insya Allah akan selalu berbagi ilmu ya, tentang soal-soal ujian kompetensi ya, dan harapannya nanti soal-soal yang kami bagikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang bisa menambah informasi dan pengetahuannya. Baik, hari ini kita sudah masuk ke episode ke-51 ya. Episode ke-51 ini kita masih akan membahas ya soal-soal yang berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi donor ya. Baik teman-teman, mohon dukungannya supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik ya, bisa untuk like ya, subscribe, kemudian ada teman-teman bisa memberikan komentar dan share ya apabila video ini nanti bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas 3 soal. Namun sebelum kita bahas, marilah kita menyaksikan atau melihat dulu ya terkait dengan soal ya, 3 soal yang nanti teman-teman bisa jawab ya. Kemudian waktu per masing-masing soal itu nanti ada 1 menit ya, jadi 3 soal nanti ada 3 menit. Teman-teman fokus untuk mengerjakan supaya nanti jawabannya harapannya nanti bisa benar semua. Bagaimana teman-teman, sudah siap? Ya, tentunya sudah siap ya. Marilah kita kerjakan soal yang pertama.
Ya, sudah selesai. Bagaimana untuk soal-soalnya teman-teman, sulit atau tidak? Ya, saya rasa mudah ya. Karena apa? Karena sebelumnya kita sudah sering membahas tentang soal-soal seperti itu. Hanya memang per masing-masing soal itu memiliki ciri khas ataupun karakter yang sendiri-sendiri. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama ya. Nah, soal yang pertama, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kira-kira apa? Mohon maaf, pencet ya. Bagaimana untuk jawabannya kira-kira teman-teman? Jawaban yang paling benar ya untuk jawaban soal nomor pertama ini adalah apa, teman-teman? Silakan disampaikan ke kami ya. Yang paling benar adalah ya, lolos donor. Karena apa? Klien ini, pria ini, dia tidak memiliki masalah apa-apa, teman-teman ya. Nih, diawali dari wawancara, ya, klien menyampaikan kondisinya sedang baik-baik saja, tidak ada masalah, ya. Hanya saja beliau menyampaikan orang tuanya memiliki penyakit leukemia. Orang tuanya ya yang memiliki penyakit leukemia. Jadi dia ini mungkin memiliki potensi untuk mungkin memiliki potensi untuk adanya penyakit menurun kepada dia. Tapi ini belum bisa dipastikan ya. Karena apa? Karena tidak ada tanda-tanda yang merujuk ke pria ini bahwa dia mengalami penyakit leukemia. Nah, kemudian secara tampilan juga tampak sehat dan bugar, dan hasil pemeriksaan tekanan darah beliau normal, nadi normal, suhu juga masih dalam kategori normal, berat badan normal, dan HB pun dalam kategori yang normal. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah lolos donor ya. Kemudian untuk soal yang kedua ya. Soal yang kedua ini wanita ya. Bagaimana untuk jawabannya kira-kira apa? Ya, sudah jawab belum? Ya. Ya. Sudah ya tentunya. Jawaban yang paling benar untuk soal yang kedua ini juga lolos donor. Karena apa? Dia juga saat wawancara menyampaikan tidak ada masalah ya. Hanya sedikit demam. Namun ketika kita membaca ini dianggap sebagai suatu masalah, tapi kita harus lihat data realnya. Apa data realnya? Yaitu dari suhunya. Suhunya dia 36, tapi dia merasa agak sedikit demam. Kemungkinan besar kalau dia merasa agak sedikit demam itu mungkin ya dia habis dari suhu luar yang panas. Ya, sehingga ketika masuk itu merasa agak panas badannya ya. Karena paparan suhu dari suhu matahari dari luar, kemudian dia masuk ke ruangan yang mungkin ber-AC atau ruangan yang lebih dingin dibanding sama suhu luar, sehingga merasa agak sedikit demam. Tapi itu tidak bisa kita digunakan sebagai patokan utama. Kita harus melihat yaitu pemeriksaan lainnya, yaitu tanda-tanda vital lainnya, yaitu suhu untuk memastikan itu ya. Jadi badannya agak sedikit demam tidak masalah karena suhunya dia normal. Kemudian 1 bulan yang lalu glukosa darahnya tinggi. Kenapa tidak masalah glukosa tinggi? Yang jelas dia tidak didiagnosa sebagai seorang yang diabetes mellitus. Diabetes mellitus pun itu masih bisa diloloskan donor kok teman-teman, apabila dia itu tidak ketergantungan insulin ya. Oke, kemudian kalau tampilan tampak segar dan bugar, oke, tidak masalah ya. Tekanan darah normal, nadi normal, berat badan normal, dan golongan darah pun dia tidak masalah ya kalau untuk golongan darah. Kalau golongan darah tidak menentukan dia lolos tidaknya donor darah. Baik, jawaban yang paling tepat untuk soal yang kedua ini adalah lolos donor ya. Baik, gimana? Sudah benar atau belum? Benar berapa dari 2 soal? Ya, semoga benar semua ya teman-teman ya. Oke, soal yang ketiga, apakah wanita tersebut juga lolos donor? Coba kita lihat teman-teman, silakan untuk dibaca ulang. Oke. Apa jawabannya teman-teman? Jawabannya di sini adalah apa jawabannya? Ditolak ya, ditolak sementara. Ya, ini jawabannya teman-teman
ditolak sementara. Kenapa kira-kira? Apakah dia cabut gigi 1 bulan yang lalu? Tentu tidak ya. Cabut gigi 1 bulan yang lalu itu tidak menjadi indikator ditolak sementara ya. Kenapa? Karena cabut gigi yang ditolak sementara itu adalah kurang lebih rentangnya 1-7 hari ya, atau kurang dari 7 hari dia cabut gigi itu berarti ditolak. Tapi kalau lebih daripada 7 hari atau 1 minggu dia sudah bisa untuk donor darah. Apa yang menyebabkan dia ditolak sementara? Kita melihat di dalam hasil pemeriksaan atau hasil pemeriksaan tanda-tanda vital. Didapatkan apa di sana? Tekanan darahnya 180/80. Kalau untuk tekanan darah diastoliknya aman, tapi sistoliknya yang bermasalah. Saya ulangin, untuk tekanan darahnya yang bermasalah adalah sistoliknya. Kalau untuk diastoliknya dia normal. Ya inilah yang digunakan seseorang tersebut digunakan jawaban bahwa untuk soal nomor 3 ini atau wanita umur 39 tahun itu ditolak sementara. Baik, itu teman-teman pembahasan ketiga soalnya ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya teman-teman, dan jika memang ada yang ingin tanyakan atau komentar, silakan teman-teman bisa untuk menuliskan di kolom komentar di bawah ini atau kolom chat ya yang ada di bawah ini, supaya diskusi kita ini bisa lebih berkembang dan teman-teman mungkin bisa mendapatkan pengetahuan, dan juga kami yang menyampaikan di sini kalau misalkan ada kekurangan bisa kami perbaiki ya. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan pada pembahasan soal pada hari ini ya. Sampai ketemu lagi, semoga teman-teman dan kita semua selalu dalam keadaan bahagia dan sehat selalu ya. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, dan kesalahan tentunya milik saya pribadi. Terima kasih, selamat pagi, ya, selamat siang ataupun selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.